Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi yang ketiga ini kita melanjutkan mengenai topik perencanaan promosi kesehatan. Kemarin kita sudah 2 kali pertemuan membahas mengenai PPS, klinik sekolah, rumah tangga, institusi pendidikan, kesehatan, dan berbagai elemen yang lainnya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan promosi kesehatan. Nah, apa itu mengenai perencanaan promosi kesehatan? Di sini adalah suatu proses untuk mendiagnosis di mana penyebab masalah, penentuan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, perencanaan promosi kesehatan ini adalah suatu fase di mana secara rinci direncanakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan implementasi itu adalah suatu waktu di mana perencanaan akan dilakukan dan dilaksanakan. Nah, di sini ada kesalahan-kesalahan sewaktu membuat perencanaan akan terlihat selama proses implementasi. Demikian juga halnya dengan kekuatan dan kelemahan yang muncul selama periode implementasi. Ya, oke, di sini selanjutnya, di dalam membuat perencanaan promosi kesehatan, di dalam perencanaannya itu harus terdiri dari masyarakat, profesional kesehatan, dan promotor kesehatan. 3 elemen itu harus ada. Nah, jika salah satu yang tidak ada, itu akan tidak secara maksimal dalam memberikan perencanaan tersebut ke masyarakat. Nah, kelompok ini harus bekerja sama, ya, dalam proses perencanaan promosi kesehatan. Nah, sehingga outcome-nya apa yang dihasilkan? Program yang sesuai, yang efektif di dalam pembiayaan dan saling berkesinambungan. Nah, di sini perencanaan juga merupakan bagian dari siklus di administrasi yang dari 3 fase. Ada rencana itu sendiri, implementasi, ada evaluasi. Nah, di mana ketiga fase tersebut akan mempengaruhi hasil dan outcome-nya. Nah, pada fase evaluasi ini kan ada suatu masa di mana dilakukan pengukuran hasil dari promosi kesehatan. Nah, pada fase ini juga dilihat, apakah perencanaan dan implementasinya telah dilakukan atau telah dilanjutkan. Nah, biasanya seperti itu. Itu. Kemudian juga bisa pada fase evaluasi itu juga bisa diperlukan untuk pemantauan, ya, monitoring dari promosi kesehatan yang sudah dilakukan. Jadi evaluasi itu tuh sebagai alat ukur, alat bantu untuk membuat untuk perencanaan selanjutnya, biasanya seperti itu. Nah, langkah-langkah di dalam perencanaan promosi kesehatan itu yang pertama menentukan kebutuhan promosi kesehatan, ya, di mana mendiagnosis masalah dan menetapkan prioritas masalah. Ya, jadi harus bisa menentukan prioritas mana yang didahulukan dan tidak. Yang kedua, mengembangkan komponen promosi kesehatan. Ya, menentukan tujuan promosi, menentukan sasarannya seperti apa, nanti topiknya isinya seperti apa, memakai metode yang bagaimana yang akan digunakan, medianya yang akan digunakan seperti apa, biasanya seperti itu komponennya, dan menentukan rencana evaluasinya, ya. Nah, di mana diagnosa masalah itu kita berkaitan dengan diagnosa sosialnya, di mana proses penentuan persepsi masyarakat tersebut terhadap kebutuhan masyarakatnya, atau terhadap kualitas hidupnya. Nah, seperti itu. Dan aspirasi masyarakat tersebut, di mana outcome-nya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, ya, melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi yang didesain sebelumnya. Nah, menetapkan prioritas masalah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Langkah yang harus ditempuh, ya, untuk menetapkan prioritas masalah itu yang pertama biasanya menentukan status kesehatan masyarakatnya dulu. Ya, status kesehatan seperti apa? Kita lihat
kita survei dulu, kita kaji dulu seperti apa. Kemudian menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat ini bagaimana, ya. Kemudian menentukan hubungan antara status kesehatan dengan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kemudian menentukan determinan masalah kesehatan masyarakat, misalnya melalui seperti contohnya ya pendidikan, usia, jenis kelamin, itu kan determinan masalah kesehatan. Rasnya, letak geografisnya seperti apa, kebiasaan atau perilakunya yang seperti apa ya, atau mungkin bisa kepercayaan yang dianutnya, ya itu bisa kita lihat determinan masalah kesehatan masyarakat. Ya bisa kita lihat seperti itu dulu. Nah itu untuk menentukan prioritas masalahnya yang seperti apa dulu. Nah ya mungkin harus kita pertimbangkan juga beberapa faktor untuk menentukan prioritas masalah. Biasanya berat masalah yang satu dan yang lainnya yang akibat yang ditimbulkan. Nah itu mungkin yang masalah yang mungkin lebih berat nih yang ditemukan. Nah kita prioritas yang ada. Ya, pertimbangan politis mungkin bisa ya, atau sumber daya yang ada di masyarakat itu juga perlu kita pertimbangkan untuk menentukan prioritas masalah. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya menentukan tujuan. Nah, tujuan promosi kesehatan ini dapat dicapai dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan jika memang sesuai dengan persyaratan yang diantaranya spesifik. Harus spesifik tujuannya, measurable, bisa diukur. Measurable itu apa? Bisa diukur. Appropriate, ya sesuai itu bagaimana? Tujuannya harus sesuai, rasional, dan time. Waktunya seperti apa butuh waktu lama, sebentar, dan sebagainya. Itu ya harus seperti itu. Nah, di sini menurut Green, untuk tujuan promosi kesehatan ada 3 tingkatan. Tujuan program objektif. Nah, di sini biasanya apa yang akan dicapai dalam periode tertentu dengan status kesehatan. Jadi, apa yang akan dicapai dalam periode tertentu dengan status kesehatan. Nah, tujuannya harus mencapai what will do, how much await pay. Tujuan program sering disebut dengan tujuan jangka panjangnya seperti apa. Seperti itu. Nah, tujuan pendidikannya, educational objektifnya seperti apa. Ya, merupakan definisi perilaku yang akan dicapai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Nah, biasanya tujuan pendidikan ini disebut dengan tujuan jangka menengah. Atau ada tujuan perilaku juga, behavior objektif. Nah, di sini juga termasuk pembelajaran yang harus dicapai agar tercapai perilaku yang diinginkan. Nah, makanya itu, sebab itu ya, tujuan perilaku berhubungan dengan pengetahuan dan sikap yang tadi. Ya, itu juga bisa disebut dengan tujuan jangka pendeknya. Nah, kemudian untuk menentukan sasaran promosi kesehatan. Nah, sasaran promosi kesehatan ini dan sasaran pendidikan ini tidak selalu sama terus ya. Oleh sebab itu kita harus menetapkan sasaran langsung dan sasarannya tidak langsung. Nah, di dalam promosi kesehatan ini sasaran itu ada yang individu bisa, kelompok bisa, atau kedua-duanya ya, individu, kelompok. Kalau Anda mau melakukan yang mana, individu atau kelompok. Nah, kemudian untuk menentukan isi promosi kesehatan. Nah, isi promosi kesehatan harus dibuat dengan sederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh sasaran yang kita lakukan, sasaran masyarakat, kelompok, dan sebagainya. Tidak perlu isi pesan yang dibuat dengan menggunakan gambar, bahasa yang mudah dipahami ya. Jadi sehingga sasaran itu merasa bahwa pesan tersebut itu memang benar-benar mudah dipahami. Tujuannya tuh untuk ya bisa sampai gitu loh ya, untuk sebagai akibatnya sasaran mau melaksanakan isi pesan tersebut. Tujuannya kan seperti itu. Kemudian menentukan metode yang akan digunakan. Nah, menentukan metode di sini dalam promosi kesehatan harus dipertimbangkan tentang aspek yang akan dicapai. Nah, bila mencapai aspek pengetahuan, maka yang dilakukan itu biasanya dengan penyuluhan langsung. Atau bisa itu memasang poster, spanduk, penyebaran leaflet. Nah, biasanya seperti itu kan sangat mudah. Jadi harus buat dulu tuh ya poster atau leaflet. Nah, seperti itu. Untuk aspek yang sikap ini kita perlukan itu memberikan contoh yang konkret. Biasanya kalau aspek yang sikap ya, kita mencontohkan terlebih dahulu yang konkret gitu loh.
Ya, bisa jadi outcome-nya itu bisa menggugah emosi, ya emosi sasaran kita, ya perasaan dan sikapnya. Nah, biasanya seperti itu. Atau bila perlu, biasanya sasaran itu harus kita beri kesempatan untuk mencoba, misalkan untuk PHPS tadi, gimana cara cuci tangan yang bersih. Nah, itu kita contohkan terlebih dahulu. Kemudian menentukan media yang akan digunakan. Nah, di sini bahwa media itu kan sebagai yang paling mudah ya, perantara ya. Nah, itu oleh karena itu habis menentukan pendidikan saya selalu menggunakan berbagai media ya. Medianya sebagai apa yang digunakan ya. Media itu dipilih harus tergantung dengan pada sasarannya, tingkat pendidikannya, aspek yang diingin capai, metode yang digunakan, dan mungkin bisa ke sumber data yang ada. Nah, itu kita harus perhatikan di situ. Nah, langkah penetapan media itu biasanya ada beberapa langkah. Biasanya itu langkah pertama ada identifikasi masalah kesehatan. Nah, biasanya kita identifikasi dulu tuh masalahnya tadi ya. Kita kaji dulu dengan mempertimbangkan tujuan. Kemudian langkah yang kedua biasanya penetapan perilaku yang diharapkan. Outcome-nya seperti apa? Ya, kita analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Langkah ketiga, perhitungan sumber-sumber baik potensial maupun yang ada di situ. Kemudian langkah keempat, menetapkan tujuan promosi kesehatan. Langkah kelima, penyusunan rencana operasional. Langkah keenam, penyusunan rencana penilaian, evaluasi tersebut. Nah, biasanya menentukan rencana evaluasi di sini baru dijabarkan tentang kapan, di mana, ya, akan dilaksanakan, kelompok sasaran mana yang akan dievaluasi dan siapa yang akan melakukan evaluasi. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan. Nah, di sini merupakan penjabaran dari waktu tempat dari pelaksanaan tersebut yang biasanya disajikan dalam bentuk Gantt chart seperti itu ya. Nah, biasanya kita harus tahu poin yang pertama tadi lakukan adalah menetapkan prioritas masalah. Kalau kita sudah tahu dan bisa menentukan prioritas masalah, pasti akan mudah. Mana dulu, di masyarakat itu kompleks sekali masalahnya ya. Jadi kita harus tahu menentukan prioritas masalah mana yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk sesi ketiga ini Ibu akhiri, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.